di rumah kiainya dengan cara yang ngepel, kemudian ya kita bersih-bersih di rumah Pak Kiainya gitu kan ya, agar wah ini ya kasihan sekali, takut kena penyakit makanan tidak bersih. Ya ini makanannya dituang di lantai, teman-teman yang ingin memondokkan pesantren anaknya, saudaranya tidak perlu takut. Yang penting kita tahu ya, kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, seperti biasanya ya kita akan mereaction video yang sedang viral, sedang booming, sedang trending saat ini ya. Nah di sini saya mendapatkan komentar dari teman-teman yang sudah berkomentar di video sebelumnya mengenai jasa doa ala Pak Yusuf Mansur. Ada sebuah komentar yang menarik untuk dibahas teman-teman mengenai isu ya feodalisme pondok pesantren. Nah, tapi sebelum membahas ini tentu saya disclaimer dulu ya, karena ini memang berita yang sensitif ya. Kemarin yang sedang viral adalah mengenai Trans 7 dengan pondok pesantren. Maka saya tidak membela antara Trans 7 atau pondok pesantren tersebut. Saya di sini hanya menginformasikan dan menengahi saja mengenai feodalisme pondok pesantren ya. Yang pertama adalah tentu kalau kita melihat dari berita Trans 7 kemarin yang sudah ditayangkan ya, bahwasanya isu feodalisme pesantren ini memang ini adalah sebuah tradisi ya, sebuah tradisi pondok pesantren. Banyak kritikan juga dari netizen, dari masyarakat mengenai tentang tradisi-tradisi yang dilakukan pesantren ini terlalu ekstrim teman-teman ya. Ada melemparkan makanan, kemudian menaburkan makanan di lantai untuk disajikan bersama-sama gitu kan. Nah, tentu kalau kita melihat video-video dari tayangan-tayangan di media sosial mengenai tentang isu feodalisme pesantren tersebut, maka ya kita secara umum, sebagai orang umum pun kita khawatir gitu teman-teman. Sebagai orang umum yang ingin memondokkan anaknya atau saudaranya gitu kan ke pesantren, menjadi khawatir kalau anaknya digitukan gitu kan di pondok pesantren. Apakah nanti jadi seperti apa yang ditayangkan gitu kan ya, kita timbul kekhawatiran gitu. Mungkin sebagai platform stasiun TV Trans 7 ya ingin mengkritik pondok pesantren tersebut agar berbenah diri teman-teman ya, tidak terlalu ekstrim seperti itu ya. Tetapi kemarin kalau kita melihat beritanya ya, setelah berita Trans 7 tayang, banyak sekali ya pendemo ya, boikot Trans 7. Banyak orang-orang protes ya, terutama kalangan santri yang kita melihat di berita ya, ingin memboikot Trans 7. Ini banyak sekali teman-teman ya, pendemo yang tidak setuju apa yang ditayangkan oleh Trans 7. Nah, tapi kalau saya melihat ya teman-teman dari pandangan saya sendiri atau pandangan umum ya, katakanlah saya sebagai orang biasa gitu kan, maka apa yang ditayangkan oleh Trans 7 tersebut sebuah kritikan teman-teman, sebuah kritikan untuk tradisi pesantren yang terlalu ekstrim ya, yang tidak sepatutnya ya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang bilang adab dulu baru ilmu, ya benar gitu kan. Tetapi sebuah adab itu tidak harus berlebihan, tidak harus menjatuhkan harga diri teman-teman ya. Karena sebuah adab seharusnya ya menjunjung tinggi sesama gitu kan, tidak menjatuhkan adab orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kalau kita melihat dari sisi adab lebih tinggi daripada ilmu, maka ya kita sebagai orang beradab seharusnya ya kita yang punya adab ya harus bisa menghargai orang lain gitu teman-teman. Kita akan melihat kemarin yang sempat viral mengenai berita dari Trans 7. Kita coba reaction. Ya, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati.
Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh kayaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Melihat ya yang ditayangkan Trans 7 ya, memang ini seperti kalau di pesantren itu ngalap berkah ya, cari berkah gitu kan, di rumah kiainya dengan cara yang ngepel, kemudian ya kita bersih-bersih di rumah Pak Kiainya gitu kan ya, agar mendapatkan berkah gitu. Kalau kita melihat tayangan dari Trans 7 tersebut, dan itu tanpa digaji kalau setahu saya ya. Menurut beritanya ini oknum Gus gitu kan. Gus itu putra anak dari kiai gitu kan, sedang membagikan makanan ya. Coba kita lihat, membagikan makanan di pesantren. Jadi ini jeruk ya teman-teman ya. Jeruknya dilempar di lantai, kemudian diambil para santrinya. Ini pada antri ya. Gitu ya. Kenapa tidak langsung saja ya dibagikan gitu kan? Tidak, kenapa harus dilempar di lantai gitu? Wah, ini ya, kasihan sekali, takut kena penyakit makanan tidak bersih. Ya ini makanannya dituang di lantai teman-teman ya. Ini kalau lihat seperti ini ya, kebersihannya tidak dijaga ya. Katanya kebersihan sebagian dari iman gitu kan. Cuman tadi kalau kita melihat videonya, coba kita ulang ya. Kita ulang videonya. Nih videonya ya, nasi kemudian ditaruh di lantai. Kemudian dituangin kuah ya, sayurnya. Takut kena penyakit makanan tidak bersih ya, kenapa tidak pakai piring, kan bisa gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini adalah fenomena yang dikatakan feodalisme, isu feodalisme pesantren ya. Pesantren-pesantren yang memegang tradisi seperti itu ya, agar tidak terlalu ekstrim lah untuk belajar adab gitu kan. Belajar adab pun kita juga harus menghargai orang lain ya, jangan sampai seperti video tersebut ya. Dan juga nanti disayangkan sekali kalau orang-orang yang berpikiran ya, sekarang orang-orang yang berpikiran ingin memondokkan pesantren anaknya, saudaranya, jadi takut gitu melihat feodalisme seperti ini teman-teman ya. Jadi mikir dua kali. Ini cuman oknum ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini cuman oknum ya. Jadi kalau kita melihat pesantren-pesantren yang baik, yang tidak terlalu ekstrim, tidak ekstrim feodalisme seperti itu ya, masih banyak gitu pesantren-pesantren yang baik ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk teman-teman yang ingin memondokkan pesantren anaknya, saudaranya, tidak perlu takut. Yang penting kita tahu ya, kita tahu bagaimana tradisi pesantren tersebut. Sekali lagi kita harus pintar-pintar memilih pesantren teman-teman ya. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, pembahasan mengenai isu feodalisme pesantren ya, yang sudah kita tayangkan tadi. Semoga kita membuka mata teman-teman ya, dan untuk pesantren-pesantren yang dianggap dalam tanda kutip feodalisme ya, kita harus membuka mata. Kita bisa menerima dengan terbuka kritikan-kritikan tersebut teman-teman, karena agar lebih baik, agar lebih bebenah diri ya, jangan sampai kita menutup diri dari kritikan-kritikan yang positif teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.